Saat ini, sistem rem anti terkunci digunakan di hampir semua kendaraan modern. Sistem ini mencegah kecelakaan seperti ketika Anda kehilangan kendali kemudi saat mengerem. Dengan ABS, Anda akan dapat mengemudikan kendaraan dengan baik dan juga mengurangi jarak pengereman. Apa itu ABS? Bagaimana cara mencegah kecelakaan karena pengereman? Kami akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam video ini. Untuk memahami ABS dengan benar, pertama-tama kita perlu memahami prinsip-prinsip kemudi dan pengereman. Saat Anda menekan pedal rem, bantalan rem pada cakram roda akan diaktifkan dan menekan cakram. Kemudian ini akan menghentikan putaran roda. Ketika roda berhenti, maka akan menyebabkan selip antara jalan dan roda sehingga kendaraan berhenti karena gesekan ini. Sekarang, mari kita pahami mekanisme kemudi. Seluruh mekanisme kemudi bergantung pada prinsip sederhana roda yang berputar. Roda akan selalu berusaha menghindari selip di jalan, sehingga ini berarti kecepatan roda pada titik kontak akan selalu nol. Roda memiliki dua jenis gerak, yaitu roda berputar pada porosnya dan juga bergerak ke arah mobil. Karena kedua jenis gerakan ini, maka roda memiliki dua jenis kecepatan, translasi dan rotasi. Untuk kondisi putaran non-slip, jumlah kecepatan translasi dan rotasi pada titik kontak harus nol. Cukup ingat prinsip sederhana ini dan Anda akan sangat mudah memahami mekanisme kemudi. Di dalam mobil, keempat roda harus berputar setiap saat untuk menghindari kendaraan selip. Faktanya, prinsip putaran sederhana ini adalah alasan mengapa mobil Anda berbelok ketika Anda memutar roda depan. Mari kita amati hal ini. Asumsikan kondisi hipotesis yaitu, bahkan setelah memutar roda, mobil berjalan lurus. Dalam hal ini, kecepatan putaran akan cenderung seperti yang ditunjukkan dan kecepatan translasi tetap lurus. Oleh karena itu, jika Anda menambahkan dua kecepatan ini, kecepatan yang dihasilkan tidak akan menjadi nol. Ini akan menyebabkan mobil slip. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan membuat kecepatan translasi juga miring. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok seperti yang ditunjukkan. Ketika mobil berbelok, seperti yang ditunjukkan, keempat roda dapat memenuhi kondisi berputar. Dari tangkapan layar ini, Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana kecepatan pada titik kontak keempat roda menjadi nol. Sekarang, mari kita menganalisa mekanisme kemudi pada saat pengereman. Karena bantalan rem sedang diaktifkan, roda berhenti berputar. Meskipun roda diputar, karena roda tidak berputar, tidak akan ada kecepatan rotasi sama sekali. Dalam hal ini, kendaraan tidak perlu berputar karena ini adalah seperti kasus pengereman normal. Kendaraan tidak akan lagi bereaksi terhadap perubahan pengemudi terhadap kemudi dan akan meluncur dalam garis lurus yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selain kehilangan kendali kemudi, mobil tanpa ABS menghadapi masalah besar lainnya, pengereman pada permukaan dengan berbagai tingkat traksi. Ketika roda kiri dan kanan berada di permukaan traksi yang berbeda, mengerem akan menghasilkan gaya gesekan yang berbeda pada roda. Ini akan menghasilkan torsi dan mobil akan berputar tak terkendali. Mari kita lihat bagaimana ABS bisa memecahkan masalah ini. Sistem rem anti terkunci ini sangat sederhana. Apa yang dilakukan ABS adalah mencegah roda terkunci sepenuhnya. Sistem ABS termasuk sensor kecepatan yang terpasang ke semua roda. Ketika sensor mendeteksi bahwa roda akan terkunci, unit modulator melepaskan sebagian rem pad di roda tersebut. Dengan cara ini, roda akan bisa berputar berselang saat pengereman. Anda dapat segera melihat efek rotasi roda berselang ini pada kemudi. Roda akan memiliki komponen kecepatan rotasi di fase ini. Hal ini pasti akan memungkinkan kemudi untuk berfungsi dan pengemudi akan dapat mengarahkan kendaraan bahkan selama pengereman. Tapi, pertanyaan besar di sini adalah bagaimana aksi melepas rem secara berselang mengurangi jarak pengereman? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami bagaimana koefisien gerakan antara ban dan jalan bervariasi sehubungan dengan slip.
dalam kondisi berputar sempurna, nilai koefisien gesekan hampir nol. Namun ketika roda 100% selip, gesekan geser ikut bermain. Anda dapat memperkirakan nilai gesekan untuk tingkat selip lainnya bervariasi seperti ini. Tetapi karena karet adalah bahan yang kompleks dan memiliki perilaku aneh selama pengereman, koefisien gesekan antara ban dan jalan bervariasi seperti yang ditunjukkan dengan selip, yang memiliki nilai atas sekitar 12% dari rasio selip dan di bawah serta di atasnya koefisien gesekan berkurang. Selama pengereman tanpa ABS, koefisien gesekan yang berpengaruh adalah gesekan geser. Namun, dalam pengereman ABS, algoritma cerdas tersebut menyesuaikan tekanan rem untuk menjaga rasio selip mendekati 12%, yang merupakan nilai gesekan maksimum. Hal ini secara signifikan mengurangi jarak pengereman. Sekarang, kembali ke masalah ketidakstabilan besar mobil. Dengan distribusi daya rem elektronik atau EBD yang cerdas, yang merupakan subsistem ABS modern, dapat mengatasi masalah ini dengan sangat mudah. Pada EBD, tingkat yaw mobil dan selip relatif pada masing-masing roda diukur. Hanya dengan mengurangi tekanan rem pada roda dengan pegangan yang lebih tinggi, kita akan dapat mengurangi gaya gesekan yang dihasilkan oleh roda. Kemudian, hal ini akan menjaga torsi yaw dan seluruh mobil terkendali. Kami harap video ini memberi gambaran konseptual yang jelas tentang cara kerja ABS pada Anda. Dan jangan lupa untuk mendukung kami di Patreon. Terima kasih.